saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa malam. Untuk itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau menyertai, memberkati kami hingga sampai hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu untuk mengawali dalam kami bersama-sama melakukan doa malam ini. Untuk itu buka hati pikiran kami supaya firman-Mu itu boleh mendasari di dalam kami menjalani hari pemberian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan seruan yang Kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, renungan kita Sabtu 12 Maret dari Pancaran Air Hidup diberi judul Tanpa Plus, Tanpa Minus. Saudara yang kekasih, seorang teolog yang bernama Eka Dharmaputra pernah mengatakan, banyak orang Kristen pada masa sekarang ini telah menjadi orang Kristen plus dan orang Kristen minus. Maksudnya, percaya kepada Tuhan Yesus sih, tentu mereka percaya. Tapi percaya plus berkat plus kesehatan plus kekayaan, dan di titik yang sama
Mereka juga mengharapkan minus penderitaan, minus kekecewaan, minus sakit penyakit. Dengan kata lain, mereka mau menerima berkat Tuhan, namun tidak mau memikul salib. Hanya mau menerima atau hadir dalam pesta kemenangan, namun tidak mau ikut berjuang. Keinginan hidup dan kondisi beriman yang seperti ini nyatanya kemudian membuat orang Kristen memiliki iman yang rapuh. Ketika berhadapan dengan penderitaan hidup, alih-alih mereka memohon perlindungan kepada Tuhan, namun banyak dari mereka yang justru menyalahkan Tuhan ketika pergumulan berat terjadi di dalam hidup mereka. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa ia sedang menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Dia diserang oleh musuh-musuhnya. Dia dikepung oleh tentara-tentara yang memeranginya. Bahkan ayah dan ibunya meninggalkan dia. Dia mengalami penolakan. Dia mengalami fitnah. Namun sekalipun demikian, imannya tetap teguh dan mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng tempat perlindungan yang seperti dinyatakan demikian. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Begitulah yang dinyatakan. Dia menyatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sang pemazmur, dia tidak mengalami kegentaran untuk mengakui bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan, sekalipun ia berada di dalam kekelaman, di lembah kekelaman. Dan melalui bacaan kita kembali dinyatakan untuk terus beriman kepada Tuhan tanpa plus, tanpa minus. Kita harus menyadari bahwa setiap penderitaan dan kebahagiaan haruslah diterima, sehingga dinamika kehidupan itu harus dihadapi oleh setiap orang. Setiap orang mempunyai dinamika hidup. Dia harus memikul salibnya sendiri. Begitulah dunia yang kita hayati. Layaknya sang pemazmur, kita pun harus mampu merengkuh hal-hal yang berat, penderitaan. Namun juga tentu kita berharap akan kebahagiaan itu. Dan keduanya itu selayaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada kebahagiaan, ada penderitaan, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Dan dalam kenyataan hidup yang demikian ini,
kita mengakui bahwa perlindungan kita ada di dalam Dia yang adalah Tuhan. Kita harus terus-menerus memohon kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita, supaya kita dimampukan untuk menjalani hidup kita yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Kita menerimanya, dan kita juga memohon kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi segala kemungkinan. Begitulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini biarlah itu menguatkan kita di dalam segala perkara yang terjadi. Apakah itu sesuatu yang susah? Apakah itu sesuatu yang mudah? Kita bersama-sama memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.